menjaga lisannya apa enggak? Kalau bisa menjaga lisannya, maka dia masuk ke dalam surga. Maksudnya demikian. Ya. Makanya saya mengajak kepada saudari-saudari sekalian yang belum menikah, minta kepada Allah untuk segera menikah. Adapun menikah itu kalau bagi perempuan hanya 2 hal. Kalau laki-laki mencari istri itu dengan 4 hal. Apa saja? Kalau mencari istri, yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya, li nasabiha, karena nasabnya, li maliha, karena hartanya, karena kecantikannya, li nasabiha, karena apa keturunannya, atau li diniha, karena apanya? Agamanya. 4 ini ya. Tapi kalau perempuan mencari laki-laki hanya 2. Nah ini sambil sedikit saya sampaikan ya, karena tidak sedikit yang tidak sedikit para wanita yang membutuhkan kajian-kajian tentang masalah pernikahan. Saya selingkan sedikit, yaitu apa? Apabila ada laki-laki yang datang kepadamu, ya, man tardawna dinahu wa hulukuhu, yang dia datang itu membawa apa? Agama dan akhlaknya. Ya, engkau ridho dengan agama dan akhlaknya. Ya, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Bukan datang dengan apa, tapi datang dengan agama, datang dengan akhlak yang bagus. Tapi rata-rata ini perintah ini untuk para wali. Ya, maka nikahkanlah, disuruh menikah. Nikahkanlah. Ya. Si mangkatnya ngomong mobil apa misalnya ini ya, tidak dilihat agamanya. Jangan ya. Ini sedikit yang saya sampaikan. Maka bagi para wanita dengan nikah itu menjadi salah satu kemungkinan untuk menutup dari pintu perzinaan, kemudian tinggal menjaga lisan. Kan berarti tinggal separohnya. Maka kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, "Ilamu, ketahuilah bahwasanya ghibah adalah seburuk-buruk hal yang buruk. Di antara hal yang buruk, ghibah itu yang terburuk. Dan ghibah merupakan keburukan yang paling mudah tersebar pada manusia. Gampang nyebar. Sehingga tidak ada yang selamat dari ghibah kecuali hanya segelintir manusia. Arti korbannya banyak. Iya. Korbannya banyak. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, jagalah lisanmu wahai manusia, janganlah lisanmu sampai menyengat kamu. Sesungguhnya dia seperti ular. Betapa banyak penghuni kubur yang terbunuh oleh lisannya, padahal dulu adalah orang-orang yang pemberani, takut bertemu dengannya, ya. Jadi demikian. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian-kajian yang tentang ghibah ini. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Maka dijawab oleh Syekh Salim Al-Hilali, ada beberapa hal. Ya. Dikatakan olehnya ada beberapa hal diambil dari penjelasan beliau dalam Bahjatun Nadhirin juz 3 halaman 33 atau Syarah Riyadhus Shalihin. Dikatakan oleh beliau ada beberapa hal. Yang pertama, ghibah yang diperbolehkan itu untuk mengadu. Untuk apa? Mengadu. Mengadu maksudnya mengadukan tentang kezaliman. Ini ya. Maka diperbolehkan bagi orang-orang yang teraniaya, dizalimi, mengadu kepada penguasa. Contohnya kepada KUA. Kalau panjenengan dizalimi oleh suaminya, gitu ya, suami dizalimi oleh istrinya, atau hakim yang lainnya yang memiliki kekuasaan
dan kemampuan untuk mengadili orang-orang yang menganiaya dirinya atau berbuat zalim, maka dia boleh berkata, si fulan telah menganiaya saya demikian dan demikian. Ini boleh ya. Ini mengadu kepada KUA. Ya, mengadu kepada KUA. Ini diperbolehkan. Atau mengadu kepada hakim, atau mengadu kepada orang yang dipercaya yang dia bisa memberikan solusi. Misalnya diadukan kepada ulama untuk dicarikan untuk mengubah kemungkaran. Ini di bagian 2 nanti. Ya, nanti di bagian 2 tapi. Yang pertama mengadu kepada penguasa. Ini diperbolehkan. Ini ya tentang ghibah yang diperbolehkan. Hakikatnya sebenarnya bukan ghibah. Ya, hakikatnya bukan ghibah. Dalilna la yuhibbullahu jahra bisu'i illa man dzulima. Dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-148, Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang-orang yang dianiaya. Ini An-Nisa ayat ke-148. Allah tidak menyukai temane Allah boten remen kelawan ucapan kang boten sae kang dipun ucapaken kanthi terus terang sak teman-temanipun kejawi kelawan wong-wong kang terdolimi. Terus niku ya, surat An-Nisa ayat 148. Nah, ini salah satu yang dikecualikan. Terdapat dalam ayat ini menunjukkan bolehnya yang didolimi menceritakan, menghibahi yang mendolimi dengan hal-hal yang menjelaskan kepada manusia tentang kedolimannya dari orang yang mendoliminya. Ya, kepada KUA, kepada hakim, dia mengeraskan suaranya dengan hal itu, menampakkan tempat-tempat berkumpulnya manusia, kata Syekh Salim Al-Hilali. Demikian. Sama aja berarti apakah dia menampakkan kepada orang-orang diharapkan bantuan mereka kepadanya, atau dinampakkan kepada orang-orang dia tidak mengharapkan bantuan mereka. Ini ya, jadi demikian kepada KUA, kepada siapa lagi? Pada hakim misalnya, ada pengadilan misalnya, ada sengketa, ini diperbolehkan. Tapi nasihat saya pribadi ya, para wanita itu biasa menggunakan perasaannya. Jadi harus dipikir dulu ya. Dipikir dulu. Mengwanu masalah cilik banget bisa sampai ke hakim, nanti panjenengan menyesal. Ya. Maka nanti seperti itu. Tidak sedikit para wanita yang sekarang menyesal. Ya, hanya persoalan sepele. Misalnya suaminya pulang telat dari kantor, suaminya lupa, misalnya kurang perhatian sedikit karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ya mungkin. Ya, maka ini jangan sampai panjenengan terburu nafsu untuk mengadukan kepada hakim. Ini karena nggak sedikit yang demikian. Ya, hendaknya kita kalau mau mengadukan kepada hakim itu perkara-perkara yang memang benar-benar panjenengan terdolimi. Contoh secara badaniyah. Ya, jotosi, damuki, gejuk misalnya ini, ya, itu. Ya, tapi insya Allah zaman-zaman ayah wanita orang nambah nggak ya gitu geblek karo solid begitu ya, ya kan enggak. Ini boleh ya, tapi kalau hanya perasaan saja nih ya, aduh kurang perhatian suami saya ini karena banyak kerjaan, panjenengan buru-buru ke KUA mengadukan tentang zolimnya suami panjenengan, bahwasanya dia enggak memberikan perhatian khusus. Ini ya, ini boleh. Ya kalau memang kezalimannya itu besar. Maka ini nasihat saya pribadi ya. Karena di antara para wanita itu mengedepankan perasaan ya. Jadi tapi memang begitu wanita itu ya. Kadang anak wong keperang be misalnya wah nangis di situ gitu ya, bukan nyari solusi. Ya, tapi itu memang wanita.
Yang kedua ya. Kalau tadi meminta apa? Tadi apa yo? Mengadu kepada apa? KUA atau hakim. Yang kedua, minta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Ya, minta bantuan untuk mengubah apa? Kemungkaran. Dan mengembalikan pelaku kemaksiatan kepada kebenaran. Ya, minta bantuan untuk mengubah kemungkaran, mengembalikan pelaku kemaksiatan kepada kebenaran. Ini boleh. Ya, seseorang boleh berkata kepada orang yang diharapkan kemampuannya bisa menghilangkan kemungkaran. Ya, misalnya bapaknya bisa menghilangkan kemungkaran dari anaknya. Pak, jangan anaknya kok ya. Aku baru dewek, anaknya lagi udut pak, neng endi sih, neng kana. Kau baru dewek apa? Iya kok jen temenan pak. Karo sapa baik karo gie temenan apa ora baru dewek? Iya pak temenan begitu. Ini contohnya mengadu. Ya ini boleh. Yang diharapkan bisa mengubah kemungkaran. Ya ini boleh. Pak lurah neng anaknya anak kemungkaran kayak gie contohnya. Gunanya pada adu jago anak. Ini boleh. Ya, ini kan ghibah. Si fulan telah berbuat demikian, maka berhentikanlah dia dari perbuatan ini. Ini boleh. Atau selainnya. Hendaknya tujuannya adalah sebagai sarana untuk menghilangkan kemungkaran. Ya, jika niatnya tidak demikian maka hal ini haram. Kalau hanya untuk sok-sokan nggak boleh. Ya, sok-sokan, ya, sok rajin misalnya ngelapor-lapor wadulan begitu enggak, ya. Tapi memang untuk meminta bantuan dihilangkannya kemungkaran. Ini kok dikebun keparannya kan? Ya, jadi seperti itu. Yang pertama mengadu, yang kedua meminta bantuan untuk mengubah apa? Kemungkaran. Ini boleh. Ya, di sana ada dukun yang gini ya. Gunanya nyantet gini. Ya, panjenengan adukan. Boleh ini ya. Jadi demikian. Yang ketiga, ini ya. Yang ketiga ini ya. Meminta fatwa. Meminta apa? Fatwa dari ulama misalnya. Yang ketiga meminta fatwa. Misalnya seseorang berkata kepada seorang pemberi fatwa atau kepada ulama atau mufti, maksudnya bapakku telah berbuat zalim kepadaku, atau saudaraku berbuat zalim, suamiku berbuat zalim, atau si fulan telah menzalimiku. Misalnya kata niku. Apakah hukuman yang dia dapatkan? Atau bagaimana hukumnya? Atau bagaimana jalan keluar dari hal ini agar aku bisa memperoleh hak-hak aku dan terhindar dari kezaliman? Ini boleh. Ya. Pak Ustadz begini gitu ya. Tapi secukupnya. Menyampaikannya secukupnya. Pak Ustadz, ini saya harus berbuat apa ya? Saya sudah dipukuli sama suami saya sudah berapa kali. Ya udah panjenengan menang, doakan gitu. Ya, ini ustadz yang baik. Ya, demikian ya, doakan suaminya agar menjadi lemah lembut ya. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang atau seorang suami yang telah melakukan demikian? Boleh enggak Pak Ustadz? Boleh enggak ulama? Misalnya sampaikan, Pak Yai, gimana? Yang panjenengan yang memang panjenengan tahu bahwasanya ulama itu mengikuti Quran dan Sunnah dan jalan para salafus soleh. Ya, maka ini tujuannya jelas. Ya, sebagaimana dari Aisyah berkata, Hindun istri Abu Sufyan berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya Abu Sufyan seseorang yang kikir. Pernah Hindun itu cerita kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir. Ngomong aja gue nganti. Kikir gue apa? Medit begitu ya. Apa nawang lanang sing medit sih? Anan dan ya itu. Kecuali nek ora ada duit, panjenengan juga jangan menyangka suami itu pelit. Itu ya. Kalau wong lanang lagi ora ada duit darani pelit banget sih Mas. Nah lagi orang ngode. Gitu ya. Tur ya jodomai, tapi didorong dengan kata-kata yang lemah lembut, diiming-imingi. Ada dua ya.
ada hadiah, ada iming-iming, ada amang-amang. Mas, ya iming-iming. Ntar kalau kamu gelem ngode, ntar ngotak bayi hadiah lah. Tak jangan gandul misalnya. Oh masalah ini ya. Jangan gandul. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, iya, iya, iya. Iya, iya. Minta nomor, ya, minta teleponnya ya. Iya, iya, nyong lagi mudah ngaji nggih. Punten. Iya, iya. Nggih, nggih, nggih. Ya. Mohon maaf ya iklan sedikit ini ya, ada yang penting. Ini kita kan ngendi yo sedulur? Abu Sufyan ngapain? Diadukan apa? Kikir. Kikir niku apa? Pelit. Ada nggak seorang suami yang pelit? Ada nangka-nangkana. Tapi saya doakan suami panjenengan bukan suami yang pelit, tapi suami yang royal, begitu ya, kepada panjenengan. Ya, oke ngono gaji samplop-amplop, sisan gawe ngono. Wah, beger banget. Seneng epol ngono sih. Ya, tapi wong lanang dadi ora teh ngobah ya. Gua ngapa ora teh yang tuku bensin dadak njaluk ngemis dicit maning arep ndi Mas ya gua. Sabir lo, kenapa wong lanang kok nengkeleke wong wadon ibaratnya kayak melasi banget, Mbok. Ya astagfirullah. Tapi enggak ya, enggak demikian. Begitu juga panjenengan yang diberikan sudah gaji seamplop-amplopnya juga memberikan pengertian, ya, yang lebih kepada suami karena begitu ngandelnya kepada panjenengan sebagai manajer di rumah. Ya. Sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan tidak memberi belanja yang cukup untukku dan untuk anak-anakku. Ya Allah. Berarti boleh dong mengadu. Iya boleh, tapi secukupnya, nggak boleh ditambahi. Ya, secukupnya saja beritanya, tidak boleh ditambahi. Ya, begitu juga dengan panjenengan. Ya. Pak Ustadz, suami saya itu jenis medit, ya gua ora tau duit becer, ya sing cukup mau anak-anak kinyong, ya gua apa kayak sing merasuki suami nyong bisa tambah, nggak boleh ditambahi, ya. Nabi SAW mengatakan, ambillah apa yang cukup untukmu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang baik, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Maksudnya apa? Dan duitnya nang sakeke oleh dijukut, tapi nggak boleh lebih. Jadi PCR sedina pira? 50.000, cukup 50.000 dok. Semua anaknya 10.000 ngejajan apa maning 5.000 ngepecer 30.000 apa maning wis cukup 50.000. Aja cukup lebih, cukup kabeh apa yuk? Jangan, gitu ya. Duitnya nyongko ya, cukup ya. Jadi marah batu. Ini boleh ya. Yang ketiga tadi apa Yos dulu? Minta fatwa. Berarti ini boleh ya. Tapi jangan jadi alasan minta fatwa terus ya. Ceritain ke temennya. Kepriye pendapatnya koyo? Yang lanangnya kayak gini pendapatmu priwe? Apa kok de fatwa ora? Oh jangan. Ceritain ke teman pura-pura minta fatwa. Jangan. Itu ya. Kepada orang yang tidak memiliki kepentingan. Gak boleh ya. Ini pura-pura minta fatwa. Aja api-api. Gitu ya. Tapi betul kepada para ustadz atau para ulama. Itu pun ya sebatasnya saja. Gak boleh berlebihan. Ya, menceritakan tentang pribadinya atau berlebihan gitu ya. Gak boleh. Ya Masya Allah. Kalau berlebihan berarti yang punya masalah berarti panjenengan. Ya. Berarti yang punya masalah panjenengan mungkin ya karena tidak terlalu diperhatikan oleh suami dan seterusnya. Ya, makanya saya sampaikan kepada panjenengan ya bersabar dengan kehidupan rumah tangga.
Ya, bersabar menjalankan sunnah di rumah. Dari sunnah dari yang ada di rumah, Masya Allah. Di rumah sendiri dulu. Baca Quran. Ya, kemudian menutup pintu ketika masuk waktu maghrib. Semua pintu ditutup, semua jendela ditutup gitu. Agar jin tidak masuk ya. Ini khawatir panjenengan kerasukan jin. Gitu ya, dikebut, kemudian spraynya sebelum tidur panjenengan bismillah 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 seperti itu, wudu dulu sebelum tidur, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas 3 kali tiupkan ke tangan, kemudian usapkan ke seluruh tubuh gitu. Ini ruqyah mandiri sebelum tidur ya. Maka seperti itu, takutnya panjenengan dihalang-halangi oleh jin, diganggu oleh jin dari perkara-perkara ikan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ghibah yang boleh itu seperti apa? Memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan. Ya, jarah wa ta'dil. Maksudnya memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan. Ya, ini boleh. Ya, karena dulu para salaf juga demikian. Perkataan ahlul hadis, misalnya perkataan si fulan itu dusta, si fulan lemah hafalannya, si fulan mungkarul hadis, ini boleh. Ya. Ini boleh. Contoh yang lain yaitu menggibai seseorang ketika musyawarah untuk mencari nasihat. Tidak dengan cara mentakyin, menyebutkan dengan jelas yang digibai tersebut. Ya, seperti Fatimah binti Qais berkata, saya datang kepada Nabi SAW berkata, sesungguhnya Abu Jaham dan Muawiyah meminang saya. Maka Nabi SAW berkata, adapun Muawiyah maka ia seseorang yang miskin. Adapun Abu Jaham maka ia tidak pernah melepaskan tongkatnya dari bahunya. Ya. Adapun Abu Jaham maka ia tukang pukul para wanita, istri-istrinya. Astagfirullah. Ini demikian. Maka ini boleh menyebutkan kalau memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan, sebagaimana Rasulullah SAW ketika ada wanita yang bertanya, Fatimah binti Qais itu dilamar oleh beberapa orang. Contohnya Muawiyah itu ganteng tapi nggak punya duit, ganteng seperti orang Eropa. Abu Jaham duitnya banyak, tapi apa? Tapi dia galak, gitu ya. Galak. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW nasihati, nikahlah kamu dengan Usamah. Jangan dengan keduanya, ya. Karena Muawiyah ganteng tapi kere, gitu ya. Sedangkan Abu Jaham dia duitnya banyak tapi galak. Gitu. Maka nikahnya dengan Usamah karena dia walaupun miskin tapi Masya Allah agamanya bagus. Demikian ya. Berapa yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Yang kelima ya. Ghibah dibolehkan kepada siapa? Yang kelima, seseorang yang terang-terangan menampakkan kefasikan atau dosa maksudnya, atau kebid'ahan ya, atau kesyirikan ya. Orang-orang yang terang-terangan minum khamar, ini boleh disampaikan. Terang-terangan pacaran misalnya, iya oke, wajah perkara si kalah belan pacaran katanya nyong tau dewek gitu, karena mungkin terang-terangan. Ini nggak boleh ya. Nginum misalnya udut wajah perkara wong wadon kayak jenbelan udut nyata perlu dewek karo jegang. Oh, gitu ya. Ya, seperti itu. Aisyah berkata, seseorang datang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izinkanlah ia. Ia adalah sejahat-jahat orang yang berada di tengah kaumnya." Ya. Nah, ini ya. Ini cukup, tapi mencukupkan diri dengan apa yang menjadi perbuatannya itu. Udut ya udut dok, orang nggak perlu ditambahi, ya. Yang tidak nampak berarti nggak boleh disampaikan. Kemudian yang ke-6 terakhir ini ya. Ya. Yang ke-6 adalah untuk mengenalkan seseorang.
ya, mengenalkan. Maksudnya contohnya gini, gampangnya ya, mengenalkan itu agar dia dikenal. Maksudnya gini. Seseorang terkenal dengan suatu gelar seperti Al-A'masi. Al-A'masi itu sirabun, Al-A'masi. Al-A'raj itu si pincang. Al-A'ma si buta. Dan yang selainnya, ini boleh disebutkan. Disebutkan bukan untuk penghinaan maksudnya. Dan diharamkan menyebutkannya dalam rangka untuk merendahkan. Ya. Dan jika ada cara lain untuk mengenalinya, maka mereka tanpa harus menyebutkan cacat mereka, maka cara tersebut itu lebih baik. Contohnya gini, ini bukan ghibah. Wong sing mau ringane sing yang apa? Wong sikile pengkrang. Ini boleh, ya. Tapi tanpa bermaksud apa? Menghina, gitu ya. Sing lambene ke mandan jedor. Oh, ini boleh. Tanpa harus menghina. Gitu ya, bisa sing lambene berarti sing mandan nambah kayak gitu ya, seperti itu. Sing untune copot siji ini masih boleh ya, tapi tidak bermaksud untuk menghina. Sebagaimana Rasulullah itu al-a'ma ini ya, ketika dulu itu ada seorangnya a'ma, buta, yaitu Abdullah ibnu Umi Maktum ya, dia al-a'ma, dia si buta. Ini boleh, tapi bukan untuk celah. Orang yang buta itu, orang yang kakinya pincang itu, ini boleh, tapi tanpa harus menghinanya atau mencelanya. Ya, ini 6 hal yang diperbolehkan dalam hal perkara ghibah. Kita ulangi dari yang pertama sebagai kesimpulan daripada kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti insya Allah di penghujung kajian. Pertama untuk pengaduan, ya. Kemudian yang kedua minta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Yang ketiga meminta apa? Fatwa. Kemudian yang keempat memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan. Ya. Kemudian yang kelima seseorang yang terang-terangan menampakkan kefasikan atau kebid'ahan. Ya. Ini perbuatan dosa atau yang lainnya ya, intinya begitu. Yang keenam untuk mengenali seseorang ya. Untuk mengenali seseorang. Ini demikian. Kalau ada yang mau ditanyakan, semoga akan. Kalau enggak nanti saya yang bertanya. Ada 3 buku yang jadi hadiah untuk panjenengan. Monggo. Iya? Ada yang di kertas. Oh iya Mas Bayu. Itu. Monggo. Ya nanti dikasih hadiah Mas Bayu ini. Berarti semangat ya. Insyaallah. Oh, Masya Allah. 2 ya? Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah boleh menasihati orang tua saat sakit? Ya, nggak boleh berkata kotor dan kasar. Soalnya saat sakit masih suka berkata kasar. Syukran nasihatnya. Iya, Masya Allah. Bahkan ini yang dianjurkan kepada orang yang sakit itu untuk memberikan nasihat-nasihat yang berupa kebaikan-kebaikan. Bahkan ini bagian daripada kesempatan sekali. Ya, ketika manusia itu lemah, ketika manusia itu nggak berdaya, maka ini yang paling tepat untuk memberikan nasihat. Maka dia akan menerima nasihat sampai dia nangis. Ya, biasanya seperti yang kami lakukan di rumah sakit. Ya, di rumah sakit An-Nikmah kami biasa demikian. Orang yang lemah, Pak Nun Sewu, ini sebagai penghapus panjenengan dosa, mungkin panjenengan duwe dosa. Kemudian Allah hapus dosa-dosanya panjenengan. Mungkin panjenengan mau ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan sakit panjenengan ini. Gitu. Masya Allah nangis habis itu. Ya, apa yang harus panjenengan lakukan? Yaitu bersabar dengan ini. Kalau panjenengan ingin dihapuskan dosa-dosanya, bersabar. Bersabar ada 3. Yang pertama untuk taat kepada Allah, yang kedua jangan sampai maksiat, yang ketiga bersabar dengan takdir. Ya, baik yang buruk maupun yang baik, panjenengan bersabar. Gitu. Iringi dengan apa agar panjenengan bisa sabar untuk senantiasa taat dengan kalimat thayyibah. Ini contohnya bisa kan untuk demikian. Subhanallah. Atau 2 kalimat yang besar.
ya yang berat timbangannya, ringan di lisan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu sebutan subhanallah bihamdi subhanallah azim. Begitu. Ya, jadi ini malah bagus ya. Jadi demikian ya. Karena tidak sedikit orang yang sakit itu kembali kepada masa-masa dia sehat, kebiasaannya nakal, kadang-kadang nakal. Kadang-kadang kebiasaannya ngomong saru, tadi ngomong saru nalikane sakit. Sesuai dengan kebiasaannya ketika dia sehat. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka panjenengan udah betul memberikan nasihat. Ustadz, bagaimanakah? Ya, dan saya tadi yang bertanya, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran. Ya, kalau belum menikah, saya doakan segera menikah. Kalau sudah menikah, saya doakan suaminya saleh. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, Ustadz, bagaimanakah apakah yang harus dilakukan apabila sudah terlanjur melakukan zina di masa lalu? Taubat. Ya. Sedangkan suami tidak mengetahui, maka ini taubat. Dan tidak perlu disampaikan tentang aib-aib kita. Ya, padahal zina katanya harus dihukum rajam. Jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan. Maka ini harus bertobat. Maka dan tidak boleh menyampaikan kepada orang yang kita cintai. Orang misalnya anak kita, suami kita, kakek kita, ibu kita, bahwasanya saya dulu pernah berzina kayak gini. Gak boleh. Ini sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam-dalam, dikubur dalam-dalam oleh Allah, kemudian kita membukanya, ini gak boleh. Maka ini yang dilakukan. Maka apabila pernah berzina di kesempatan yang lalu, walaupun suaminya tidak mengetahui misalnya, maka hendaknya dia senantiasa beristighfar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Ali Imran, alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarallah. Masyaallah. Dan apabila dia melakukan perbuatan fahisah, perbuatan yang menjijikan, berzina misalnya, fahisah, au zalamu, atau dia melakukan kezaliman, berbuat dosa, ya, maka dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Masyaallah. Ini yang kedua yang dilakukan. Dan dia tidak melakukan perbuatan atau mengulangi perbuatan itu lagi di kesempatan yang akan datang. Karena dia mengetahui bahwasanya ini perbuatan dosa. Masalah idza fa'alu. Ya. Masyaallah. Ini demikian ya. Maka ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang yang pernah berbuat zina di kesempatan yang lalu, dia cukup bertobat. Dan jangan disampaikan kepada suaminya, jangan disampaikan kepada anak-anaknya. Enggak boleh disampaikan ibu dulu berzina begini, enggak boleh. Ya, enggak boleh disampaikan kepada suaminya. Enggak. Itu cukup Allah yang tahu dengan yang tadi berzina tadi, dan dia beristighfar dan tidak mengulanginya lagi dan memperbaiki amalan-amalannya. Karena apa? Innal hasanata yubhidna sayyi'at. Karena sesungguhnya setiap kebaikan-kebaikan menghancurkan, menghapuskan, yaitu kejelekan-kejelekan. Perbaiki dengan perbuatan yang baik-baik, maka Allah akan menutupi dosa-dosanya. Gitu ya, ini kepada yang bertanya, semoga-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan menjadikan wanita yang salehah. Ya, misal ya hal-hal yang ini terjadi kepada seseorang, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apabila dia bertobat, Allah kemudian terima tobat mereka yang melakukan hal-hal demikian. Ya, kepada yang ibu yang bertanya, saya doakan kalau sudah menikah, saya doakan suaminya menjadi suami yang soleh dan menjadi solehah panjenengan dan juga putra-putra panjenengan, insyaallah. Kalau belum menikah, saya doakan segera menikah.
Ya, 2 pertanyaan ini. Cukup nggih? Apa ada lagi? Oh, nggih. Untuk mendamaikan dua saudara kakak beradik masing-masing merasa paling benar. Ketika kita masuk ke dalamnya kadang-kadang malah dari malah disalahkan kayak gitu. Tapi mungkin kita sendiri juga merasa tidak nyaman karena selalu berselisih paham, terus akhirnya saling membiarkan, saling membuka aib masing-masing gitu. Apa yang harus dilakukan istilahnya cara mendamaikan yang istilahnya benar? Gimana ya? Iya. Ini diantara bohong yang boleh ya. Yang pertama, panjenengan saling menceritakan kebaikan. Ini Masya Allah ya. Di samping panjenengan tadi doa, karena doa itu senjatanya kaum muslimin. Nanti dikasih hadiah nih ya. Tadi yang bertanya ya. Ya, jadi yang pertama doa, karena doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Kemudian yang kedua, menceritakan kebaikan antara si A dan si B ini yang berselisih. Ngomong ke si A, jane si B ke seneng banget karo kok jane. Nah, kalau ngomong kadang-kadang ngomong ora terpikir jane teman karo kok. Ya, begitu juga ke si B. Jane si A eman karo kok bae mungkin dan keburu nafsu. Begini, ini boleh. Ya, jadi demikian. Saling panjenengan menceritakan kebaikan kepada kedua belah pihak. Ya, ini strategi yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Demikian. Kemudian yang ketiga, itu panjenengan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu adalah dengan cara musyawarah. Ya. Dengan cara apa? Musyawarah. Ini harus dilakukan sering-sering. Karena bisa jadi, ya ini contohnya. Kadang sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh WA atau SMS. Ya. Kalau WA ngomongnya kenceng banget, SMS kenceng banget. Padahal yang lagi kenceng diri kita nih. Maka kita baper. Maka apa yang kita lakukan kalau dalam kondisi seperti ini sebenarnya harusnya ketemu. Ya udah ketemu aja deh jadi jelas, jangan WA, jangan SMS gitu. Ini kadang-kadang WA itu sesuai dengan kondisi hati kita bacanya. Sing lagi jengkel mbek kita, batir sing salah. Nah, padahal ketone lagi jengkel begitu. Ini sesuai dengan perasaan kita, maka nggak boleh ya. Ini demikian. Ya, kiranya demikian ya. 3 hal ini, yang pertama doa, yang kedua panjenengan menceritakan kebaikan antara si A dan si B. Ya, ceritakan kepada si A, ceritakan ke si B. Ini akan meluluhkan hati. Bukan sebaliknya, ceritakan keburukannya si A di depan si B, keburukan si B di depan si A. Oh, jangan tahu sih koyok kanen. Apa ngerti? Oh, iki. Oh, dadi. Nah, boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, sering-sering musyawarah dan sering kopi darat. Bukan dengan SMS atau WA. Ya, kalau WA saya sarankan untuk voice. Untuk apa? Voice WA. Ini ya, voice WA. Atau voice apa enggak? Ini voice. Jadi pencet kemudian yang lama bla 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 bla. Nggak tadi selesai nganti blenger. Nganti pada jeber dewek lah ngasih mau ora di-download bandingan wis voice ora di-download. Gila banget selesai. Ya, maka ini yang paling bagus maka kopi darat. Kalau SMS tulisan itu ya Allah, kadang tidak sesuai, apalagi sekarang ada typo. Tahu typo enggak? Iya. Ngomong apa dadine saru. Kowe ngajar kok ya, mau iki, mau maksudnya rakyat kowe no typo begitu. Typo kowe no edit kamus begitu ya. Ini bisa akibatnya fatal. Kiranya demikian, karena sudah cukup jamnya, jam 5, insyaallah ta'ala ini mencukupi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semuanya, termasuk para pengelola kajian. Insyaallah Allah mudahkan semua jalannya, sehingga Allah masukkan kita sama-sama ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.